Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini part 2 dari pertemuan 2 bahwa saya ingin membahas detail lagi tentang pengendalian proses, terutama nanti ada case study sederhana yang bisa kita pahami terkait pengendalian proses. Kalau di slide yang kemarin ya, slide kemarin yang saya buat itu ada contoh sebenarnya. Jadi nanti kita bahas lagi ya di pertemuan berikutnya mungkin terkait bagaimana kita menyusun persamaan untuk neraca massa dan neraca energi dari sebuah proses pemanasan fluida di dalam sebuah tangki. Nah ini saya akan bahas lebih detail lagi terkait pengendalian proses supaya kalian dapat bayangannya ya tentang pengendalian proses. Nah ini materi ini saya ambil punyanya Pak Marlin ya, bisa kalian cari Pak Marlin yang memang fokus membahas tentang proses kontrol ataupun pengendalian proses ya, tapi bahasanya pakai bahasa Inggris, tapi masih bisa kalian pahami lah. Gitu. Oke. Eh, ini outcome-nya ya, target target dari kita mempelajari chapter ini ataupun slide ini ya bisa menjelaskan tentang bagaimana pentingnya proses kontrol dan sebagainya ya sampai mendesain. Basic question about control, what is control ya yang akan kita pelajari. Kenapa kontrol itu penting, apa itu feedback control ya, di sana juga nanti detail kita kita bahas bersama, kita belajar bersama tentang feedback control. Eh, apa feedback system itu seperti apa nanti cara kerjanya, bagaimana kita mengontrol sebuah proses. Nah, saya ulang lagi ya, di sini dijelaskan lagi apa sih kontrol gitu ya. Jadi kontrol itu adalah untuk memaintain ya, memaintain kondisi yang kita inginkan. Jadi bagaimana kita mengatur kondisi itu sesuai dengan yang kita inginkan ataupun sesuai dengan kondisi operasi yang sesuai dengan proses tersebut gitu ya. Di mana in physical systemnya secara fisiknya, fisik sistemnya yaitu dengan mengadjust ya, mengatur variabel-variabel yang kita pilih yang ada di sistem tersebut gitu ya. Di mana kontrol sistem itu nanti memiliki tiga basic elemen ya. Nanti diingat-ingat ada tiga basic elemen dalam pengendalian proses ataupun kontrol sistem. Ada sensor ya. Sensor itu nanti untuk membaca ya, entah itu membaca suhu ya, membaca tekanan, membaca flow, membaca berat, membaca konsentrasi, rasio, level ya juga nanti. Terus ada controller. Jadi controller ini nanti yang otaknya ya, dari data yang diambil, didapatkan dari si sensor ini, dikirim nanti ke controller. Nah, controller nanti yang akan memikirkan dengan data ini tuh apa yang harus saya lakukan, tindakan apa yang harus saya kirimkan ataupun saya beri sinyal ke final element gitu ya. Jadi final element itu elemen terakhir yang akan mengeksekusi. Gitu. Apa jadi saya harus harus ngapain nih gitu istilahnya itu nanti dia dapat sinyalnya dari controller gitu ya. Jadi kalau alurnya nanti dari sensor ke controller baru ke final element masuk ke proses gitu ya nanti. Putarannya seperti itu. Nah, sensor sendiri itu apa sih sensor sendiri gitu ya? Dimana sensor itu adalah tugas tugas pertama ya. Jadi dia punya tugas paling awal untuk mendapatkan data ataupun informasi dari output variabel prosesnya ya. Jadi dia yang punya tugas pertama untuk membaca ataupun mendapatkan informasi dari output variabel ataupun keluaran dari si proses gitu ya. Di mana sensor are usually needed for jadi sensor ini dibutuhkan untuk mengukur ya, mengukur tekanan, temperatur, liquid level ataupun level dari cairan, flow dan juga komposisi ya, komposisi. Di mana contoh-contohnya ya, contoh-contoh sensor ada thermocouple di mana untuk mengukur temperatur, ada differential pressure cell itu nanti untuk mengukur liquid level ya. Jadi level dari cairan itu biasanya menggunakan differential pressure ya, perbedaan tekanan. Ada gas liquid chromatograph itu nanti digunakan untuk mengukur komposisi. Jadi kalau teman-teman yang udah penelitian ya, mengetahui komposisi dari liquid ataupun gas gitu ya, biasanya pakai GC ataupun LC ya.
Itu digunakan untuk mengetahui komposisi. Tapi kalau di sistem di industri yang besar biasanya dia konsepnya sudah in situ. Jadi keluaran dari output tuh nanti disampling ya, langsung masuk ke alat kromatografnya ini, nanti dari kromatograf akan memberikan hasil gitu ya, hasil keluaran yang nanti diintegrasikan dengan controller ya itu. Nggak kayak kita kok penelitian kan mesti ngantri dulu karena alat ini sangat jarang di Indonesia gitu ya. Yang punya itu banyak, Win punya, UGM punya, tapi karena yang akses banyak jadi biasanya kita ngantri. Nah, itu salah satu contohnya, salah tiga contoh dari sensor ya. Nah, yang berikutnya adalah controller. Jadi controller ini dia si pembuat decision ataupun pembuat keputusan gitu ya. Ataupun heart-nya ataupun jantungnya dari si control system ataupun pengendalian proses. Jadi dia nih otaknya dan juga jantung, bagian pokoknya dari pengendalian proses. Jadi sensor itu cuma ngambil data, bukan cuma tapi penting posisinya. Jadi dia yang ngambil informasi, yang ngirim ke controller. Nah, si controller ini yang nanti akan memproses ya istilahnya dari data yang didapat itu nanti dia komparasi dengan set point-nya. Ada selisih nggak nih gitu, ada error nggak? Nah, errornya itu error positif atau error negatif. Kalau error negatif apa yang harus dilakukan? Kalau error positif apa yang harus dilakukan? Nah, hasil hasil komparasi dengan set point itu nanti akan difikirkan oleh si controller, dia harus mengirimkan sinyal apa ke final element gitu ya. Jadi tindakan apa yang harus dilakukan oleh si final element ini gitu ya. Uh, untuk ataupun agar si proses itu nanti kondisinya bisa sesuai lagi dengan set point-nya gitu ya. Nah, yang berikutnya setelah control element, setelah controller ada final element. Final element itu nanti bisa berupa pompa, ada variable speed speed fans ya, kompresor, conveyor gitu ya, itu final element ya. Valve itu juga bisa. Nah, tiga itu. Nah, diagramnya kayak gimana sih sebenarnya antara sensor, antara controller, dan juga final control element. Jadi di sini ya hubungan antara ketiga elemen tersebut, di mana berawal dari proses ya, si proses ini ada input, ada output gitu ya. Terus biasanya ada disturbance ya, ataupun variabel pengganggu nanti yang biasanya akan mempengaruhi si proses itu, kondisi operasi si proses. Sehingga keluaran ataupun output dari proses itu kadang itu tidak sesuai dengan set point-nya atau bergeser dari set point-nya, entah suhu, entah tekanan, entah flow-nya, entah beratnya, entah levelnya, entah konsentrasinya itu ya. Nah, si sensor itu nanti akan diletakkan di output si proses ya. Si sensor nanti akan membaca, entah itu membaca suhu, tekanan, flow, level dan sebagainya gitu ya. Nah, dibaca si dari sensor itu nanti akan mengirimkan melalui transmitter ini informasi yang dia dapat itu dia kirim ke controller gitu ya. Nah, di controller ini nanti akan diolah tuh informasinya gitu ya. Dari informasi ini apa yang harus saya lakukan ataupun keputusan apa yang harus saya berikan untuk dieksekusi oleh si final control element ataupun FCE gitu biasanya bilangnya ya. Nah, si final control element itu nanti yang akan mengeksekusi akhirnya apakah misalnya ini valve ya, apakah harus dibuka setengah, ditutup setengah ataupun dibuka full, ditutup full itu tergantung dari keputusan si controller. Nah, ini model dari diagram dari feedback control configuration. Kalau kemarin sudah kita kenalkan sedikit, singgung sedikit tentang feedback controller dan juga feed forward controller gitu ya. Nah, ini diagram dari feedback control configuration-nya gitu ya. Di mana informasi yang didapat dari sensor itu nanti akan dikirimkan ke controller. Nah, si controller nanti akan memberikan keputusan yang akan dieksekusi di belakang ataupun sebelum si proses. Artinya, si tipe feedback control itu, disturbance itu nanti akan mengenai proses dulu, gitu ya, akan mengenai proses dulu, baru nanti luaran dari proses itu yang diukur ya, diukur nanti, diukur, diukur menggunakan sensor ini yang akan dikirimkan ke controller, yang nantinya controller akan memberikan keputusan ataupun membuat keputusan apa yang harus dilakukan oleh si final control element. Dalam artian, untuk feedback control itu yang diukur adalah output variabelnya, gitu ya.
Gimana disturbance itu nanti, perubahan dari disturbance itu nanti akan mengenai si proses dulu gitu ya, baru nanti dibaca luarannya hasilnya oleh si sensor yang ada di output variable gitu ya. Oke, kenapa eh, kontrol itu penting, pengendalian proses itu penting. Satu kata, kalau menurut siapa ini tadi, si Marlin ini, yaitu disturbances ya. Ini yang harus kita pertimbangkan, yang sangat mempengaruhi proses ya. Kalau nggak ada disturbance mungkin kita tidak akan mengontrol proses, dalam artian proses itu akan berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan, sesuai dengan kondisi operasi yang kita inginkan, set point yang kita inginkan gitu ya. Tapi ya namanya proses ya, ada bahan masuk, terkadang bahan masuk juga nggak bisa kita pastikan juga kualitasnya gitu ya. Dalam artian suhunya mungkin kadang beda dari yang kita targetkan, mungkin komposisinya nanti juga akan berbeda gitu ya. Mungkin tekanan yang masuk juga kadang mengalami perubahan. Nah, itu disturbance itu eh, yang menjadi pentingnya kenapa eh, controller itu ataupun pengendalian proses itu dibutuhkan di proses ya, di proses terutama proses di chemical engineer ya, proses-proses industri gitu ya. Nah, selain itu, selain disturbance, karena disturbance itu dalam artian kontrol itu penting karena adanya disturbance. Selain itu juga kita juga pengen mendapatkan ataupun pengen agar yang pertama itu safety ya, agar proses yang kita jalankan itu tetap safe ya. Dalam artian kalau sesuai dengan set point-nya, eh, tidak suhunya tidak naik melonjak tajam, tekanan tidak melonjak tajam gitu kan. Berarti eh, proses kita itu safe ataupun aman. Kita pengen proses yang kita lakukan, kita jalankan itu safe ya, aman. Tidak terjadi ledakan, kebakaran gitu ya, ataupun hal-hal yang dapat mencemari lingkungan gitu ya. Nah, efek dari safe itu ya lingkungan terpelihara, terlindungi gitu ya, dan juga alat-alat ataupun equipmentnya juga terprotek dengan baik gitu ya. Nah, Eh, selain itu juga operasinya dapat berjalan dengan smooth, lancar ya. Dan artian tidak terjadi apapun lah istilahnya gitu. Toh juga kita nggak pengen proses yang kita jalankan itu mengalami gangguan gitu ya. Atau berimpact gangguan yang ada di sebelumnya itu nanti bisa berimpact ke proses selanjutnya gitu ya. Jadi kita pengen operasi kita ya berjalan ya lancar-lancar aja lah atau smooth-smooth aja lah gitu. Terus dengan proses yang terkendali sesuai dengan kondisi operasinya gitu ya, baik itu suhu, tekanan, level-level di tangkinya, konsentrasinya terutama ya, sehingga nanti kita bakal dapat terus menjaga kualitas dari produk yang kita hasilkan dari proses yang ada gitu ya. Nah, ujung-ujungnya apa? Kalau kita bisa menjaga produk itu tetap di kualitas 99% lah, semisal gitu ya. Berarti terus mengalir kan profit ataupun keuntungan dari produk yang kita jual ataupun kita produksi gitu ya. Nah, hal yang lainnya yaitu monitoring dan juga diagnosis ya itu nanti. Nah, penjelasan dari masing-masing tadi ya, kenapa kontrol ataupun pengendalian proses itu penting. Yang pertama yaitu safety ya, kaitannya dengan emergency system, eh, safety valve ya, safety valve ya, itu penting ya di industri. Terus yang kedua yaitu environmental protection, jadi safety release system ya. Semisal ini dicontohkan it differs hydrocarbon gases to a flare for combustion. Ini environmental protection ya, salah satunya yaitu gas-gas hidrokarbon biasanya yang berlebih ataupun yang tidak digunakan itu dikirimkan ke flare ya, untuk dibakar ya. Oke, yang berikutnya equipment protection ya, salah satunya yaitu untuk maintain ya, memaintain kondisi agar dekat dengan nilai yang kita inginkan, dan juga dapat mengontrol emergency ataupun bahaya-bahaya yang mungkin terjadi gitu ya. Terus smooth operation dan production rate. Nah, jadi contohnya di chemical plants ya,
complex networks ataupun interacting processes. Jadi karena di chemical plants itu biasanya tuh networknya atau saling keterkaitannya itu besar ya antara proses satu dengan proses yang lainnya. Kalau misal di proses satu konsentrasinya kok turun, berarti berimpact ke proses yang lainnya gitu ya. Dalam artian ya proses yang lainnya juga harus menyesuaikan gitu kan, harus menyesuaikan. Kok semisal reaksi apa ya? Oh, semisal nih pemisahan antara oksigen dengan nitrogen gitu kan menggunakan membran lah gampangnya. Separasinya menggunakan membran lah gitu ya. Eh, nah itu ataupun distilasi kriogenik ya di suhu rendah gitu misalnya. Nah, semisal nih udara udara lingkungan kita tiba-tiba mengalami gangguan gitu kan, mengalami gangguan. Nah, itu kan nanti akan berimpact juga ke proses ya apa sih yang harus kita lakukan ya. Semisal N2 N2-nya meningkat gitu ya. Berarti kan untuk mendapatkan N2 yang lebih besar gitu ya. Semisal kita butuh pendingin yang lebih banyak gitu ya istilahnya gitu ya. Jadi saling keterkaitannya kalau di chemical plant itu banyak ya. Banyak ya sehingga diharapkan di proses-proses sebelumnya itu prosesnya tetap terkendali ya, tetap terkendali sehingga harapannya eh, di proses selanjutnya bisa berjalan dengan baik atau operasinya bisa berjalan dengan smooth, dengan lancar ya. Nah, terus produk quality ya kaitannya dengan spesifikasi, komposisi, physical properties dan sebagainya. Profit ya tujuan kita ya to provide product at lowest cost ya. Kalau di sini ya. Jadi goalnya ya pengennya tidak ada cost tambahan ya. Dalam artian kita udah ngitung tuh kebutuhan biaya untuk menghasilkan produk sekian gitu ya. Harapannya tidak ada biaya tambahan lagi untuk semisal nambahkan pendingin ketika suhunya terlalu tinggi ataupun nambahkan pemanas kalau suhunya turun terlalu rendah gitu kan. Itu kan nambah-nambah biaya. Jadi harapannya ya kita memproduksi suatu produk ya dengan biaya yang minimal. Ya agak-agak kapitalis sih sebenarnya. Gitu. Nah, ini juga profit ya using hot process fluid for heating instead of steam. Jadi uh, ini namanya proses integrasi ya. Jadi integrasi proses itu penting. Kalau teman-teman yang udah sebelumnya agak tingkat kalian, biasanya yang ngambil skripsi ya, biasanya harapannya kalau memanaskan sebuah cairan ataupun fluida, kalau bisa menggunakan fluida panas yang pengennya diturunkan suhunya gitu ya biasanya. Jadi memanfaatkan panas dari proses-proses setelahnya gitu ya harapannya gitu jadi tidak menggunakan steam terus untuk memanaskan fluida yang harus dinaikkan suhunya bisa memanfaatkan panas dari proses-proses yang lain gitu ya istilahnya gitu itu namanya eksergi ya eksergi jadi memanfaatkan panas dari proses yang lain untuk memanaskan suatu fluida gitu ya. Oke. Ini monitoring dan diagnosis ya. Ini penjelasannya kaitannya dengan there are two function ya kaitannya tentang monitoring dan diagnosis itu immediate safety and operation of the plant. Ini kaitannya tentang eh, operator di plantnya ya. Jadi safety ya, immediate safety itu bagaimana keselamatan, bagaimana menanggulangi suatu bahaya ya, sehingga si operator di plan itu nanti tetap tetap terjaga keselamatannya ya gitu. Dan juga the long term plan performance analysis ini kaitannya tentang performa ya performa dari plannya jadi harapannya kalau kita bisa eh, mengontrol proses itu dengan baik gitu ya. Jadi mengendalikan proses itu dengan baik. Harapannya gitu ya, si plan ini performanya itu bisa terus terjaga sampai waktu yang panjang gitu ya. Jadi bisa bisa sustain lah plan tersebut ya harapannya. Kalau apa prosesnya bisa terjaga gitu ya. Produknya yang dihasilkan juga sesuai dengan harapan gitu ya. Nah, nanti kan ujung-ujungnya selain profit tadi si plan ini proses ini bisa terus berjalan dalam jangka waktu yang panjang gitu ya. Gitu.
Nah, what is feedback control? Ya, di sini dijelaskan, didetailkan lagi ya, bahwa feedback control itu make use of an output of a system to influence an input to the same system. Jadi yang digunakan datanya adalah output ya. Jadi output itu nanti yang akan mempengaruhi uh, inputnya. Jadi kondisi si output itu nanti akan mempengaruhi si inputnya ataupun perubahan si input. Jadi yang saya jelaskan di awal tadi ya, di sini ini ada proses, ada input, ada output, ada sensor, ada controller, dan juga ada final elemen ya, final elemen. Nah, di sini si output itu nanti akan diambil datanya gitu ya. Ambil datanya dan dibaca oleh si sensor ya. Jadi sensor ini digunakan untuk mengukur variabel fisik ya, variabel fisika eh, yang akan di-maintain ya, yang akan diolah ataupun akan diproses ya gampangnya agar nilainya, value-nya itu nanti mendekati value yang kita inginkan. Misal suhu ya, di sini ada sensor suhu, misal termokopal, dia dapat data nih 75 gitu ya. Padahal si proses ini harusnya di 74 lah, 74 derajat Celcius, sedangkan si sensor 75. Nah, berarti kan si output ini harapannya kan ke 74 gitu kan, ke 74, tapi kok datanya 75. Nah, si sensor ini nanti yang membaca keluaran si output suhu si output ini yang nanti akan dikirimkan ke controller gitu kan. Nah, di controller ini akan melakukan kalkulasi dengan menggunakan data yang terukur. Jadi dia akan kalkulasi itu dari data yang terukur oleh si sensor dibandingkan dengan value ataupun nilai yang kita inginkan ataupun uh, set point ataupun kondisi operasi yang kita inginkan untuk menentukan ya. Jadi dia bandingkan tuh antara hasil si sensor dengan set point ataupun kondisi operasinya, semisal 75 dengan 74 dibandingkan gitu kan. Nah, ini lebih si 75 ini lebih tinggi ataupun lebih lebih rendah dari 74. Kalau secara logisnya gitu kan berarti 75 lebih tinggi daripada 74 gitu kan. Berarti apa nih yang harus dilakukan? Dia akan berpikir karena dia adalah otak dari controller ataupun control sistemnya gitu kan. Berarti apa nih yang harus saya lakukan oleh ke final elemennya harus memberi sinyal apa gitu kan. Berarti kan si 75 harus ke 74. Berarti kan suhunya harus turun tuh dari 75 ke 74 gitu kan. Berarti si valve ini ataupun si panel elemen nih harus melakukan apa gitu kan. Kalau semisal di sini input nih suhunya sebenarnya 74 gitu kan. Suhunya padahal 74 gitu kan. Atau di proses ini ya, di proses ini sebenarnya udah desain di 74 gitu kan. Nah, si input ini nanti yang akan yang tadinya 30 semisal ya, karena suhunya terlalu tinggi, berarti si input ini suhunya harus diturunkan agar suhu di proses ini nanti bisa di 74. Berarti si panel elemen nanti yang akan diberi sinyal oleh si controller, nah valve-nya harus dibuka seberapa nih agar suhu input itu nanti bisa lebih rendah dari suhu input sebelumnya agar suhu di proses itu tetap di 74 nantinya gitu ya. Nah, apa sih yang dilakukan oleh sistem feedback ini? Ya. Di sini dicontohkan eh, deskripsi bagaimana seseorang itu ya eh, menyetir ya, menyetir sebuah mobil ya. Ya, sini. Pertanyaannya ada beberapa pertanyaan nih. Apakah kamu dapat menyetir mobilmu tanpa melihat melalui jendela, gitu ya? Apakah yang harus di Pertanyaan kedua, apakah yang harus di provide ya, yang disediakan ya oleh car designernya ataupun si pendesain mobilnya gitu ya? Can a good design eliminate the need to steer ya? Apakah sebuah desain yang bagus itu nanti akan
mengeliminasi kebutuhan untuk menyetir si mobil gitu ya. Nah, di sini diibaratkan ada seseorang gitu ya menyetir sebuah mobil. Nah, di mana matanya karena dia yang melihat jalan ya, itu adalah sensornya. Nah, si sensor ini nanti yang akan membaca di depan itu ada, misal ada mobil gitu ya. Nah, di jarak seberapa lah, kalau tergantung kemampuan mata ya, kemampuan melihat. Misal dalam jarak 10 meter nih, udah melihat ada mobil nih di depan gitu, apa yang harus kita lakukan? Nah, si otak ini nanti yang akan mengatur ya, kalau 10 meter lagi ada mobil, berarti saya harus ngapain nih gitu ya. Panel elemennya itu nanti ada rem segala macam ya. Kalau misal kita mau nyalip lah gampangnya gitu. Misal mobilnya di kiri gitu. Nah, si otak ini kan akan berpikir nih, akan coba memberikan keputusan gitu ya. Berarti kita harus kemana? Kalau ada mobil di depan dalam jarak 10 meter, berarti kita harus siap-siap nanti si panel elemen ataupun setirnya itu nanti harus diputar ke kanan, semisal ke kanannya berapa derajat gitu ya. Itu nanti katanya antara sensor si mata yang membaca kondisi jalan, terus si otak ini nanti akan mengatur ya, ataupun memproses si informasi yang ditangkap oleh si mata gitu ya. Nah, tangan Anda itu nanti yang akan setir ini nanti yang akan menjadi panel elemen karena itu nanti kan hubungannya dengan posisi ban ya. Tangan kita itu nanti yang akan mengatur ya, mengatur setir si panel elemen harus berputar ke kanan kalau misalnya ada mobil di kiri dan kita mau mendahului gitu ya. Nah, where is control done ya? Di mana sih kontrol itu dilakukan gitu ya. Nah, ini yang tipe kontrol panel yang model lama ya. Jadi ini ada proses ya, proses pemanasan cairan ya, proses pemanasan cairan dengan pengaduk ya, di mana keluarannya output si cairan itu dibaca oleh sensor ya, di mana sensor itu berupa local indicator dan valve in the process ya. Nah, di sini sensor akan membaca kondisi operasi si output ya. Si output ini nanti akan mengirimkan sinyal ya, sinyal ataupun data ke Central Control Room ataupun CCR ya. Di sini nanti akan ada calculation and display ya. Di sini akan dikalkulasi ya, dikalkulasi dan ditampilkan nih hasilnya berapa sih suhunya, mungkin tekanannya, mungkin levelnya, mungkin konsentrasinya, mungkin ya. Dimana di Central Control Room ini nanti akan didisplay variabel-variabel yang akan diukur ataupun yang diukur oleh si sensor gitu ya. Terus ada kalkulasi, ada komando juga ataupun perintah ke valve terakhir ini final element. Nah, di sini bentuknya masih berupa box kayak gini ya. Biasanya berupa jarum gitu kok yang lama yang model lama. Nah, dari sini nanti dari central control room kok yang model otomatis ya, otomatis. Jadi masih perlu eh, perlakuan keputusan oleh manusia biasanya gitu ya. Jadi si ini si si orang yang ada di controller ini itu nanti akan berikan keputusan. Misal suhunya terlalu tinggi ataupun tekanan terlalu tinggi, berarti saya harus membuka valve ini seberapa besar. Kok di sini pemanasan ya, berarti suhunya semisal terlalu tinggi. Di sini mengalir steam ya, berarti kalau terlalu tinggi berarti laju steamnya harus direndahkan. Berarti valve-nya harus sedikit ditutup agar laju pemanasnya itu lebih rendah ataupun lebih kecil agar suhu keluaran dari proses itu nanti akan turun mendekati suhu set point-nya atau sesuai dengan kondisi operasi suhu yang diinginkan gitu ya. Nah, ini udah cukup canggih ya. Jadi komputer base control panel. Kalau kalau ini masih berupa control panel yang lama ya, berupa penunjuk suhunya masih kayak jarum-jarum gitu ya kalau dari gambarnya ini. Kalau ini udah komputer base ya. Jadi konsepnya sama. eh Tapi ini biasanya kalau yang model terbaru ya central control room-nya ini biasanya digunakan untuk memantau aja ya, memantau kondisinya gimana sih sebenarnya di proses itu gitu ya. Biasanya ini udah self acting ya dalam artian si otak kontrol si central control itu nanti
sudah bisa memberikan keputusan gitu ya. Misal kalau di sini suhunya terlalu rendah gitu, berarti sinyal yang dikirim oleh sensor itu nanti akan diolah si komputer ini. Nah, komputer nanti akan memberikan keputusan. Kalau suhu terlalu rendah berarti valve-nya kurang dibuka nih atau dibuka dibuka sedikit agar laju steamnya meningkat gitu ya, agar suhu si proses itu nanti outputnya akan sesuai dengan kondisi operasi yang diinginkan gitu ya. Itu automation ya, ada automatic, ada automation ya. Itu bedanya. Nah, ini contoh gambar ya, gambaran kontrol panel ya. Ini masih semi manual ya. Jadi masih ada tombol-tombol yang harus dioperasikan oleh operator ya. Itu nanti. Nah, ini proses dynamic ya, proses-proses yang terjadi di industri ya. Biasanya prosesnya dynamic ya. Jadi proses dynamic itu mendetermine ya, menjabarkan bagaimana sebuah proses merespon ya selama kondisi transient ya, kondisi perubahan. Dan ini sangat refer tergantung uh, heat reverse ya. Ini tergantung proses unsteady state-nya ya. Di mana perbandingan antara steady state dan unsteady state ya terkait dengan behavior-nya, kebiasaannya. Kalau steady state itu variabelnya itu tidak berubah berdasarkan waktu, tapi kalau unsteady itu variabelnya itu berubah berdasarkan waktu. Nah, ini perbedaan antara proses dynamic dan proses steady state ya. Jadi kalau steady state itu input sama dengan output ya, biasanya nilainya sudah sesuai. Paling kita cuma kontrol suhu saja gitu ya. Tapi kalau di unsteady atau di proses dynamic ini banyak sekali yang harus kita kita pertimbangkan ya, dalam artian nilai-nilai suhu ataupun proses itu terus mengalami perubahan ataupun fluktuasi, sehingga untuk mengontrol proses dynamic ini agak agak sulit ya, atau dalam artian banyak yang harus kita kita pertimbangkan untuk mengatur proses dynamic. Contoh-contoh dari continuous proses ya, proses continue, ada startup dan shutdown ya. Terus grade nilai-nilai yang berubah, ada major disturbance ya. Major disturbance itu seperti refinery ataupun pemurnian pada kondisi yang stormy ya, badai ataupun hurricane ya, di mana equipment itu seringnya mengalami failure ya biasanya, ataupun kerusakan ya selama terjadi badai ataupun hurricane ya. Contohnya pompa failure ini yang paling fatal ya, kalau kalian masih ingat kejadian di tsunami-nya Fukushima yang menyebabkan reaktornya itu rusak. Itu kan eh, anggapannya dulu desain tembok penghalang tsunami-nya itu kan tidak mungkin dilampaui oleh si ini si si air tsunami ini, tapi ternyata si air ini kan melampaui dinding penghalang tsunami-nya, sehingga si air ini kena pompa pendingin yang harusnya digunakan untuk mendinginkan reaktor reaktor nuklir. Jadi kalau nuklir itu kan memanfaatkan panas ya dari dari si atom yang mengalami mengalami pecahan itu ya. Nah, karena pompa pendingin ini rusak sehingga dia tidak bisa mengalirkan air ya, karena gara-gara tertumpah ataupun kena air dari apa? Dari gelombang ini gitu ya. Sehingga air pendingin tidak berhasil dikirimkan ke reaktor ya, otomatis suhu dari reaktor itu terus mengalami kenaikan gitu ya, naik terus gitu kan. Akhirnya si reaktor tidak bisa ataupun tidak mampu lagi, istilahnya bahannya tidak mampu lagi menahan suhu yang terlalu tinggi. Akhirnya terjadilah ledakan ya. Nah, itu salah satu dampak dari pompa failure yang diakibatkan oleh badai ataupun musibah lah, musibah alam. Nah, ini macam-macam proses ya, ada
ada heat exchanger, ada chemical reactor, ada cracking furnace, ya, ada distillation column ya. Ini kalian udah tahu semua lah. Itu kalau heat exchanger, kalau ini model pendingin ya ataupun cooler, jadi proses fluidnya masuk, terus ada cooling medium, ada chemical reactor ini juga chemical reaktornya dia menggunakan pendingin ya, ada cooling medium, ada cooling out. Ini biasanya prosesnya kalau dia isothermal berarti ini reaksinya dia eksotermal. Kan kayak gitu ya kalau kalian pelajari ya. Nah, ada cracking furnace ini buat nge-crack si crude oil ya. Biasanya masuk ke furnace. Furnace ini menggunakan pembakaran ya, fuel ditambah air ya. Udara, reaksi udara dengan bahan bakar. Itu biasanya suhunya sampai suhu 300-an ya untuk naikkan suhu ya dari suhu 30 ke 300 itu biasanya pakainya lebih pilih pakai furnace ya. Terus ada distillation column ini untuk mendistilat umpan ya, memurnikan umpan, purification biasanya, purification ya. Nah, ini batch proses ya. Batch proses itu biasanya kalau di reaktor atau semi batch reaktor itu prosesnya searah gini ya. Dan di batch reaktor itu komposisinya itu berubah seiring dengan perubahan waktu karena kan kalau kalian belajar reaksi ya di ATK ya, eh, suhu proses itu kan akan mengalami perubahan seiring dengan perubahan waktu, itu kan ada persamaannya ya. Terus ada wood chip digester ya untuk mendigest si wood chips ini biasanya itu nanti bisa untuk menghasilkan apa gas ya atau hal yang lainnya. Ada plasma etcher, ada kidney dialysis unit. Nah, kontrol terminologi. Kontrol terminologi itu ada lima hal yang harus betul-betul kalian pahami kaitannya tentang terminologi si kontrol. Ada kontrol variabel ataupun variabel yang terukur ya. Terus ada manipulated variable itu di slide sebelumnya, di video saya sebelumnya udah saya jelaskan ya manipulated variable itu apa, disturbance variable itu apa, set point change ini perubahan set point ya. Jadi set point itu gampangnya ya kondisi operasi gitu ya. Jadi poin yang kita set ya sesuai dengan kondisi operasi. Misal set point itu suhu, gampangnya suhu lah gitu ya. Suhu udah kita atur ke 75 berarti ya proses itu harus di suhu 75 gitu ya. Kalau terjadi perubahan dan perubahan kenaikan ataupun penurunan di outputnya berarti harus disesuaikan di controllernya dan juga di panel elemennya. Terus juga ada disturbance change-nya. Jadi ada perubahan-perubahan disturbance yang memang harus kita waspadai gitu ya. Ataupun kita tanggulangi. Nah, apa sih bedanya antara feedback dengan feed forward secara detailnya gitu ya. Kalau kemarin udah saya sampaikan kekurangan dan kelebihannya gitu ya. Nah, di sini ada perbedaan. Kalau feedback itu dia langsung mengukur ya, langsung mengukur kontrol variabel ataupun output dari si proses gitu ya atau variabel terukurnya untuk mengadjust ataupun menyesuaikan nilai dari manipulated variable ataupun manipulated variable itu gampangnya inputnya gitu ya, inputnya gitu ya. Jadi si feedback ini dia mengukur output ataupun control variable eh, di mana data dari control variable itu nanti digunakan untuk menyesuaikan nilai dari input variable ataupun manipulated variable. Kok tadi kan udah lihat ya diagramnya. Nah, kalau feed forward itu dia mengukur langsung disturbance ya. Jadi variabel gangguannya yang dia ukur agar dia bisa melakukan tindakan ataupun data dari disturbance variable ini yang digunakan untuk menyesuaikan nilai dari manipulated variabelnya, bukan dari keluarannya, sehingga impact itu bisa langsung dirasakan oleh si proses gitu ya. Impact dari feed forward ini ataupun pengontrolan ini bisa langsung dirasakan oleh proses. Tapi kalau feedback itu karena yang diukur itu outputnya sehingga keluaran gitu ya ataupun produk yang dihasilkan dari proses itu harus dirasakan oleh proses-proses berikutnya, baru nanti udah satu kali running proses gitu ya, satu loop gitu, baru nanti proses itu nanti bisa sesuai lagi dengan set pointnya ya gampangnya gitu gitu sehingga kalau feedback itu perubahannya nanti
akan dirasakan langsung oleh seluruh proses gitu ya, yang ada di loop ataupun lingkar proses di industri tersebut ataupun proses tertentu lah gitu ya. Kalau feed forward ini karena yang dibaca itu adalah disturbance-nya ataupun si variabel pengganggunya, sehingga perubahan-perubahan yang kemungkinan akan terjadi di proses itu diminimalisir agar si proses berikutnya tidak mengalami ataupun merasakan perubahan yang dialami oleh si proses tersebut gitu ya. Gitu. Nah, ini adalah general form of control system configuration ya. Tadi kita udah melihat ya, ada manipulated variable ini biasanya input, ada control variable itu output, ada disturbance variabelnya tergantung nanti variabel yang akan menjadi disturbance itu apa ataupun yang akan mengganggu kondisi operasi proses itu apa ya. Ini kelebihan dan kekurangan kemarin sudah saya sampaikan ya. Tadi juga sudah saya jabarkan ya, kelebihan dan kekurangan dari feed forward ya. Nah, ini instrumentation symbols ya, simbol-simbol yang ada di instrumen pengendali ya. Kalau A itu biasanya dipakai ya. A itu analyzer, F itu flow rate, L itu level, P itu pressure, T itu temperature, C itu controller, sehingga nanti ada kombinasi, ada LI, ada PI ya, pressure indicator. Kalau pressure indicator itu cuma indikator aja biasa, cuma menunjukkan ini tekanan berapa, suhu berapa, konsentrasi berapa, levelnya berapa gitu ya. Terus eh, kalau TC berarti dia berupa satu unit temperatur controller. Kalau PC berarti satu unit pressure controller. Kalau FC berarti satu unit flow rate controller gitu ya. Nah, juga ada valve-nya. Valve ini biasanya yang menjadi final control elemennya gitu ya. Nah, ini ada satu case study ya. Di sini semisal ada flash separation ya, di mana dia dia pengen memisahkan ataupun nge-flash input yang berupa campuran uap dan juga liquid gitu ya. Campuran uap dan juga liquid gitu ya. Di mana feed-nya itu berupa methane, ethane ya sebagai low key-nya, terus ada propane, butane dan juga pentane ya. Di sini ada menggunakan proses fluid ya, digunakan untuk memanaskan si fluida ataupun feed ini, dan juga dia menggunakan steam untuk memanaskan lanjut feed ataupun umpan ini agar nanti suhu fluida semakin tinggi, diharapkan nanti vapor pressure-nya akan meningkat, mengalami kenaikan ataupun penurunan tergantung nanti yang akan kita pisahkan apa. Kalau di sini low-key-nya adalah ethane, berarti harapannya nanti yang akan jadi vapor itu nanti adalah ethane dan juga methane-nya. Nah, propane, butane dan juga pentane-nya itu nanti akan menjadi produk cairnya ataupun produk liquidnya gitu ya. Nah, di sini case satunya high pressure is dangerous. Jadi harapannya uh, tekanannya tidak terlalu tinggi sehingga di sini PI-nya kita lihat ya, kalau kaitannya dengan tekanan ya, pressure berarti kita lihat P-nya ya, ataupun pressure control-nya ataupun pressure indikator. Kebetulan ini indikator untuk pressure ya, berarti dia P. Berarti yang dikontrol itu adalah tekanannya gitu ya. Nah, tekanannya. Nah, di sini tekanannya kebetulan yang dibaca itu adalah keluaran atas ataupun vapor produknya dari flash drumnya ataupun flash spiratornya gitu ya. Sehingga alur controllernya gitu ya. Tekanan yang di drumnya ini, flash drumnya itu yang kita kontrol gitu ya. Harapannya keluaran ataupun vapor produknya itu nanti keluarannya tekanannya tidak terlalu tinggi gitu ya, tidak terlalu tinggi gitu ya. Sehingga output dari paper produknya itu yang kita kontrol, itu salah satunya. Ada contoh-contoh yang lain nanti akan saya buatlah dalam bentuk tugas, nanti kalian coba-coba cari tahu ya. Nah, ini kalau semisal suhunya terlalu tinggi, ini kan ada beberapa case ya. Kalau tidak ada harapannya tidak ada aliran yang mendamage ataupun merusak dari pompa. Terus case tiganya,
high temperature may cause thermal loading in the column. Ya. Case 3-nya, ini temperatur yang tinggi bisa menyebabkan kenaikan suhu di kolom pemisahnya. Case 4-nya itu kualitas dari produk bottom-nya atau hasil bawah dari kolomnya sangat kritis nih, yang paling kritis kondisinya gitu ya. Apa yang harus kita kontrol? Bagaimana yang harus kita kontrol gitu ya? Karena ini kan ada beberapa indikator ya. Ini indikator satu untuk suhu, T itu suhu ya, temperature ya, diingat-ingat. F itu flow, di sini juga ada flow juga, di sini ada temperaturnya, ada dua di sini ya. Ada ngatur yang keluaran dari heater satu, ada yang ukur untuk inputnya heater 2 gitu ya. Itu nanti korelasinya dengan apa gitu ya. Ini ada flow 3, ada temperatur 3, temperatur 5. Nah, eh, dari beberapa case ini, case 1 tadi udah coba kita pelajari. Nah, case 2, case 3, case 4, case 5 itu dari case 2, semisal apa yang harus kita kontrol. Case 3 apa yang harus kita kontrol, case 4 apa yang harus kita kontrol, case 5 apa yang harus kita kontrol. Nanti kalian kalian coba pelajari ya. Kalian coba pelajari bagian mana yang harus kita kontrol untuk beberapa case ini gitu ya. Oke, nanti akan saya kirim dalam bentuk format sendiri. Bisa kalian pelajari, kalian coba. Nah, nanti kita diskusikan di pertemuan berikutnya, gitu ya. Di pertemuan 3 nanti saya akan membahas bagaimana menyusun lagi neraca massa dari sebuah proses dan juga neraca energinya. Nanti kita sedikit-sedikit menyinggung tentang Laplace transform ya, karena eh, informasi dari sebuah proses gitu ya, dari sebuah proses entah itu neraca massa, neraca energi itu tidak bisa langsung dipahami oleh si controller gitu ya. Biasanya itu harus dilinearkan dulu karena prosesnya biasanya tidak linear ataupun mengalami fluktuasi gitu ya. Harus dilinearkan dulu supaya lebih mudah dipahami oleh si otak komputer ini. Nah, proses dari non-linear ke linear ataupun proses linearisasi itu nanti kita membutuhkan Laplace transform gitu ya. Nanti kita menyinggung sedikit di pertemuan ketiga. Oke, sekian video part 2 ini untuk pertemuan 2. Harapan saya kalian pelajari dengan baik, dicoba nanti case-case-nya, saya akan buat dalam bentuk tugas ya, silakan nanti dicoba. Kalau perlu diskusi ya nanti kita diskusi di grup, kalau perlu dibahas ya nanti silakan koordinatornya itu ngontak saya supaya kita bisa tatap muka online-nya. Akan saya jelaskan nanti untuk case 2, case 3, case 4 dan juga case 5-nya. Tapi harapan saya kalian coba dulu, gitu ya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.